KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menanggapi pernyataan Bang Denny Indrayana terkait Mas Anies Baswedan akan dijadikan tersangka dalam sebuah kasus yang katanya sih sampai 19 kali gelar perkara. Apakah ini yang sebenarnya atau ada hubungannya dengan 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemarin kita membahas tentang Mas Anies yang menjadi sasaran, menjadi tersangka. Hari ini direspon oleh pimpinan KPK. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita bicara di CNN Indonesia. KPK merespon Denny soal Anies akan jadi tersangka. Masih penyelidikan. Masih penyelidikan. Kalau kita melihat di Tempo, pimpinan KPK tanggapi pernyataan Denny Indrayana soal Anies segera jadi tersangka. Hampir sama tapi dalam yang di detik masih penyelidikan. Kalau di lainnya, di antara KPK enggan mengomentari pernyataan Denny soal Anies Baswedan jadi tersangka. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama, meskipun nanti kita sambungkan dengan yang lain, yaitu di CNN Indonesia. KPK merespon soal Denny soal Anies akan jadi tersangka, masih penyelidikan. Jakarta, CNN Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pernyataan advokat yang pernah menjadi Wamenkumham, Denny Indrayana, soal rumor Anies Baswedan bakal segera ditetapkan sebagai jadi tersangka dalam kasus Formula E Jakarta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku pihaknya tengah melakukan proses penyelidikan terhadap kasus Formula E yang disebut menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, ujar Ali kepada CNN Indonesia. Ali mengatakan tak akan menanggapi pernyataan Denny lebih jauh. Pria berlatar belakang jaksa itu juga menilai pernyataan Denny hanyalah sebuah asumsi saja. Ini sudah diberikan label, ini asumsi. Kita lanjutkan. Kami akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, kata Ali. Ali juga mengatakan pihaknya akan bekerja berdasarkan bukti, bukan pesanan politik semata. Ali juga mengatakan pihaknya akan bekerja berdasarkan bukti, bukan pesanan politik semata. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politik dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK. Sebelumnya Denny Indrayana dalam keterangannya resminya menyatakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP, Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka KPK. Dalam rilis yang diperluas pada Rabu pagi, Denny mengklaim proses hukum tersebut telah menjadi salah satu cara atau cawe-cawe Presiden Jokowi untuk menjegal pencapresan Anies. Ini ngeri ya, ada sepertinya cawe-cawe. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Ujar Denny lewat keterangan resminya Rabu. Resmi, tapi menurut DPR.
Makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo. Bahaya ini. Ini kalau terjadi pengalaman yang pemerintahan lama itu terjadi. Memukul lawan oposisi itu membahayakan. Denny yang sempat menjadi pengacara tersangka kasus korupsi Mardani Maming ini menyatakan setidaknya ada sebuah upaya dari Jokowi untuk menggagalkan pencapresan Anies. Selain lewat jalur KPK, salah satunya juga melalui politik kepala staf Presiden Muldoko yang hendak mengambil Partai Demokrat. Sementara itu anggota tim koalisi ini yang kemarin juga sempat kita bahas panjang lebar. Ini selanjutnya kalau kita melihat di antara KPK akan mengomentari pernyataan Denny soal Anies Baswedan. Ini terkait yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pernyataan Denny soal Anies Baswedan tersangka hanya bisa diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Itu kan katanya Pak Denny, jadi saya kira yang bisa mengklarifikasi yang membenarkan hanya Pak Denny saja. Gufron mengatakan KPK tidak akan terlibat perang narasi terkait proses penegakan hukum yang dijalankan pihaknya. Dia menegaskan proses hukum KPK sebenarnya dilaksanakan berdasarkan fakta dan alat bukti. KPK adalah penegak hukum. Semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti, jadi tidak sedang merespon komentar-komentar. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi jelas, clear yang disampaikan oleh Ali Fikri, juru bicara KPK dan Wakil Ketua Gufron. Nurul Gufron terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Denny. Menurut analisis saya, pertama, bahwa pernyataan Bang Denny itu ya pernyataan yang mendapatkan referensi informasi dari bahasanya itu dari anggota DPR, bahwa semua pimpinan KPK setuju untuk menjadi tersangka. Apakah yang menjadi anggota DPR itu benar atau tidak, ya itu sebuah informasi. Tapi bahwa itu adalah sebuah narasi yang secara tidak langsung memberikan informasi mungkin positif, mungkin negatif. Akan lebih baik misalkan kalau pernyataan Nurul Gufron tadi, ya Bang Denny saja yang mengklarifikasi. Maksudnya, kalau menurut saya, seharusnya tidak hanya Bang Denny, semuanya saja. Karena Bang Denny melempar, maka juga tidak salah pimpinan KPK untuk mengklarifikasi. Apakah itu benar terjadi? Kalau memang tidak benar diklarifikasi, tidak benar, itu salah. Di sisi lain memang Bang Denny juga nanti ketika ada klarifikasi itu kemudian juga diklarifikasi. Intinya adalah ketika ada sebuah informasi tidak diarahkan kepada hoax atau diarahkan kepada pencemaran nama baik, tapi perlu diklarifikasi supaya clear. Kemudian yang kedua, dalam bahasanya dari Ali Fikri, bahwa pimpinan KPK itu tidak akan memukul lawan oposisi dan merangkul lawan koalisi. Ini menurut saya seandainya itu terjadi, itu sangat membahayakan. Substansi demokrasi itu adalah ada oposisi. Jadi kalau ada tema memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi, ini membahayakan. Bahwa berbeda itu biasa. Tapi kalau itu kan apa yang disampaikan ya, perpanjangan katanya, itu kan membahayakan. Dan saat dia terjadi itu sangat membahayakan terhadap perjalanan demokrasi kita. Kita masih ingat bahwa kritik reformasi terhadap Orde Baru, bagaimana orang-orang yang memberikan kreasi
kritik terhadap negara, pengelolaan negara, itu selanjutnya tidak harus direspon negatif, tapi bagaimana kritik itu adalah menjadi masukan yang konstruktif. Jadi kalau terjadi memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi ini, menurut saya ini kembali kepada 20-30 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, ketika ada disampaikan oleh pimpinan KPK, Komisioner Nurul Gufron, bahwa yang bisa mengklarifikasi itu adalah hanya Bang Denny Indrayana. Menurut saya ini adalah sebuah dialog yang terbuka ya. Kita coba, kalau memang di pimpinan KPK itu tidak ada proses yang negatif, apa sih salahnya untuk mengklarifikasi? Oh, ketika diklarifikasi begitu, maka nanti clear. Loh, apa hubungannya? Ini tidak ada hubungan dengan perkara, bukan. Ini tidak sampai ke sana, supaya lebih jelas saja. Jadi mungkin kalau yang disampaikan oleh Bang Denny Indrayana itu adalah salah, maka publik akan bisa, maksudnya pimpinan KPK mengklarifikasi dan kemudian publik, oh iya aman kalau begitu. Pimpinan KPK tidak akan bermain-main di wilayah narasi atau di wilayah politik atau di wilayah oposisi. Menurut saya kok ada baiknya ya, meskipun mungkin akan lebih baik juga misalkan pimpinan KPK Bang Denny ngobrol, kemudian saling klarifikasi, karena bagaimanapun Bang Denny mendapatkan informasi itu bukan sesuatu yang tidak berdasar, ada informasinya. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita menunggu proses pembangunan demokrasi yang sangat terbuka. Oposisi itu adalah kebutuhan supaya tidak ada pemerintah yang zalim, supaya terjadi balancing antara pemerintah dan yang diperintah. Pengalaman Orde Baru menjadi sebuah catatan ketika sangat anti kritik atau demi developmentalisme, demi ketenangan, kemudian memberikan penilaian negatif terhadap yang mengkritik atau bahkan memojokkan yang mengkritik. Lawan adalah teman permainan. Maksudnya oposisi adalah teman permainan. Seandainya tidak ada lawan politik, maka demokrasi itu kurang menarik. Tidak ada proses kontestasi dan tidak ada untuk saling menampilkan terbaik di negeri ini. Meskipun kalau berbicara KPK ya memang tugasnya itu adalah pemberantasan korupsi dari lembaga, tidak terkait dengan politik. Tapi bagaimanapun semuanya paham bahwa KPK itu adalah produk politik. Kita tahu bahwa KPK pimpinannya dipilih oleh Komisi 3. Komisi 3 itu ya politik, dan yang mensahkan adalah Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden Jokowi adalah produk politik, karena memang salah satu fungsi dari politik, alat politik, maksudnya partai politik adalah menghasilkan kader-kader yang bisa memimpin mengelola negara ini. Jadi sebetulnya tidak harus diartikan politik itu negatif, proses politik negatif. Sehingga ketika ada informasi yang disampaikan Bang Denny, menurut saya perlu diklarifikasi. Tidak harus semuanya antipati. Begitu juga sebaliknya, bahwa penegakan hukum di negeri ini itu memang perlu yang disampaikan oleh Pak Nurul Gufron berdasarkan fakta dan alat bukti. Dan tidak boleh ada persepsi yang berbeda tentang fakta dan alat bukti ini, supaya tidak dimaknai yang beragam. Sehingga ketika bertemu terkait dengan Mas Anies Baswedan, ini kan masalahnya adalah ketika Mas Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, hal itu sangat seksi untuk dibahas, tapi pada waktu dahulu menjadi tidak seksi. Nah, maka dari itu ini kan ada hubungannya dengan tema-tema
dialektika terkait dengan 2024. Semoga kita tidak alergi dengan tema politik, tetapi kita juga tidak boleh untuk mencampur adukkan terkait politik praktis dengan produk kebijakan, produk lembaga politik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai